Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Sore hari ini kita dapat bertemu di udara. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Setelah turun 5 ayat surat Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra' rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama 10 tahun setelah ayat itu turun, belum ada perintah apa-apa kecuali mengenai keimanan dan mengenai ilmu pengetahuan. Setelah tahun ke-10, Nabi pergi Isra Mi'raj, kembali dari Sidratil Muntaha, datang perintah salat. Pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah, datang perintah zakat. Pada mulanya zakat fitrah, kemudian zakat mal. Tahun ke-3 Hijrah atau akhir tahun ke-2 Hijrah datang perintah puasa. Tahun ke-9 datang perintah haji. Ada yang mengatakan tahun ke-6 tapi tidak kuat. Yang kuat itu tahun ke-9. Karena Nabi haji pertama itu tahun ke-10 Hijrah. Kalau kita lihat perintah Allah dalam salat pakai kalimat fil amar. Aqimis shalah. Zakat juga begitu, wa ataz zakah. Haji juga begitu, hijjul baita. Tetapi di bulan Ramadan diketuknya hati kita oleh Allah dulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan umat-umat sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris namanya Derek Speak. Kalau yang ke luar tidak langsung itu tidak dengan Derek, tapi di luar dari itu indirect. Contoh, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad orang kafir itu. Tapi kalau orang beriman langsung betul Allah katakan amanu. Dan kemudian juga kenapa tidak dipanggil orang Islam? Karena orang Islam itu banyak juga yang tidak beriman. Maka amanu agak berbeda juga dengan mukminun. Mukminun itu sudah penuh semuanya keimanan. Kalau ini ada yang masih awal, ada yang masih mulai, ada yang memang sudah apa. Itu makanya amanu. Makanya anak-anak berpuasa satu kadang-kadang tidak. Ini kita lanjutkan. Di bulan Ramadan ini Nabi bersabda, Ya ayyuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun. Syahrun ja'alallahu siyama niharin wa qiyama lailatin. Wa man taqarraba bi khaslati minal hubazi kana kaman ada faridatun pamaswahu wa man ada faridatan kana sab'ina faridatan pamaswahu. Rahul Bukhari Muslim. Hai seluruh manusia, kata Nabi, Anda mendapat naungan yang sebesar-besarnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam harinya. Orang yang berbuat yang sunat di bulan Ramadan pahalanya sama dengan yang wajib. Orang yang berbuat yang wajib bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Misal kita sholat
tahiyatul masjid 2 rakaat pahalanya sama dengan yang wajib. Kita sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah sama dengan yang wajib. Kemudian apalagi juga berinfak, berwakaf dan bersedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bulan Ramadan ini kita dilatih menjadi orang yang sabar. Mulai dari imsak sampai nanti waktu terbenamnya matahari. Kesabaran sangat kita tunggu. Tetapi apa yang bisa kita petik di situ? Yang bisa kita petik di bulan Ramadan saja, makanan, minuman, suami, istri kita yang punya, tapi mampu kita menahan diri, tidak merusak puasa kita. Tentu diharapkan sesudah Ramadan, yang memang tidak punya kita, yang tidak milik kita, lebih mampu kita menjauhi dan menghindarinya. Inilah yang diharapkan dari puasa Ramadan. Dan kemudian juga dari kesabaran. Sabaran yang kita lakukan di bulan Ramadan, kata Nabi, kalau di bulan Ramadan ada orang yang memancing-mancing emosi kita, jawab, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Dan sabar ini pula lah yang harus kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Itu yang penting. Dan kemudian juga disiplin kita di bulan Ramadan. Disiplin mulai dari waktu sahur, sampai waktu berbuka. Dan kemudian juga apalagi, dan di sini kita lihat bagaimana kita menundukkan hawa nafsu yang kita miliki ini. Ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita di luar Ramadan nanti. Karena di dalam diri kita ini ada namanya nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul amarah, seseorang tahu bahwa yang dilakukannya itu salah pekerjaannya. Baik menurut ajaran agama dan juga menurut adat, apalagi menurut hukum yang berlaku. Tapi karena setan yang menggorgoti kita, terlaksana juga perbuatan itu. Inilah yang kita sebutkan bahwa kita harus menundukkan hawa nafsu kita itu. Tetapi kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu kita tadi dari nafsul amarah tadi sampai kepada nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu di persimpangan jalan. Kalau kita terus lurus sampai kepada nafsul mutmainnah. Tapi kalau belok kiri, diulang lagi perbuatan salah itu lawamah, celaka terus menerus. Tapi kalau sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, ini yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika Allah perintahkan malaikat mengambil roh mutmainnah, datang dari sebelah kanan, tangan kanan bicara berimpak, berwakaf selama Ramadan dan di luar Ramadan. Datang dari kepala tidak pernah memikirkan yang jelek-jelek. Datang dari kaki sering beribadah ke masjid, baik hujan, baik banjir, datang dia. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah, tidak bisa mengambil roh kita. Kata Allah, ambilkan oleh-oleh dari surga. Satu mengatakan seperti sayap malaikat, satu seperti bunga. Maka diperlihatkan kepada roh tadi, radiyatan mardiyah. Waktu Nabi sakit, datang tamu. Assalamualaikum, Fatimah keluar. Ada Nabi sedang sakit. Kata Nabi, siapa itu Fatimah? Ada tamu. Silakan dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang datang malaikat maut. Wahai malaikat, engkau akan mengambil roh saya? Kata malaikat, kalau Nabi setuju, saya laksanakan. Kalau tidak, saya lapor kepada Allah. Tidak satu pun yang tidak setuju kalau kekasih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Mulanya di kaki kita, dan kemudian ingat dia dengan kita, umatku bagaimana ummati, umatmu yang beriman masuk surga, yang tidak. Sampai ke lutut tambah sakit, ya kenapa malaikat membawa muka dari saya? Tidak sampai hati saya melihat Nabi kesakitan itu. Disitulah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begini sakitnya mati, jangan ditimpakan kepada umat saya. Cukup saya saja menerima itu. Makanya di situ dijelaskan, radiyatan mardiyah. Reda roh dari keluar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meraih nafsul mutmainnah sebulan puasa ini dan akan kita aplikasikan di bulan-bulan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.